Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada ujian yang itu adalah karma dari perbuatan orang yang menerima ujian tersebut? Jadi kena karma. Apa bahasa kitanya, bahasa Sundanya apa? Kena apa namanya itu? Pokoknya karma. Jadi karena dia berbuat keburukan A, maka dia kena getahnya. Hukum baik karma. Apakah ada yang seperti itu? Baik. Sebelum kita jawab, kita beri muqaddimah pendahuluan dulu. Bahwa yang namanya ujian itu, selama kita beriman, maka bisa disebabkan karena dosa, bisa juga disebabkan karena selain dosa. Bisa dipahami? Kadang ada ujian yang menimpa kita itu karena memang sebabnya dosa kita. Tapi ada ujian yang menimpa kita sebabnya bukan karena dosa kita. Karena para nabi itu adalah orang-orang yang paling banyak diuji. Dalam sebuah hadis sahih, bagi Nabi pernah bersabda, asyaddun nasi bala'an al-amthal al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling banyak menerima ujian itu adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang derajatnya mirip dengan nabi, yaitu para kekasih Allah, para wali-wali Allah. Jadi intinya nabi-nabi itu, wali-wali itu paling banyak ujiannya. Pertanyaannya, apakah nabi diuji karena dosa? Enggak mungkin. Karena nabi enggak punya dosa. Apakah wali diuji karena dosa? Tidak juga. Oh, berarti kalau gitu ada ujian yang sebabnya bukan karena dosa, tapi murni itu ujian dari Allah untuk mengangkat derajatnya. Kalau untuk manusia biasa mengampuni dosanya, untuk juga melipat gandakan pahalanya. Ada begitu. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan seorang hamba kok derajatnya tinggi, atau Allah pengen memberi derajat tinggi. Contoh ada Bu Haji Fulanah. Allah pengen memberi derajat tinggi. Dengan amalnya dia nggak sampai. Amal ibadahnya sedikit, akhirnya nggak sampai pada derajat tinggi itu. Maka Allah akan berikan ujian agar dia sampai kepada derajat yang tinggi tersebut. Berarti namanya ujian itu bisa sangat ampuh mengangkat derajat di hadapan Allah. Bahkan kalau yang amalnya sedikit, dengan ujian naiknya luar biasa derajatnya. Ada yang seperti itu. Maka para nabi, para wali, orang-orang soleh ketika diuji, hakikatnya Allah ingin mengangkat derajat beliau-beliau. Baik, tapi ada juga ujian yang memang dikarenakan dosa yang diperbuat oleh seorang hamba. Mungkin ini yang disebut dengan karma tadi itu. Ada ujian menimpa itu karena memang sebab dosa ada. Sampai dikatakan la bala illa bidzanbin, tidak ada bala turun kecuali karena sebab dosa. Dalam sebuah hadis sahih juga dikatakan yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, cerita tentang suatu kaum yang menerima bala, menerima musibah, kemudian dihancurkan. Para sahabat bertanya, kok ini yang terkena semuanya? Bukan hanya pelaku dosa saja, tapi semuanya terkena. Terus bagaimana? Kata bagian Nabi, tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Iya, kalau di dunia ada musibah, musibah itu nimpa orang soleh, orang buruk, semuanya pasti kena musibah. Ada ujiannya. Tapi kalau ada musibah, contoh kayak gempa di Cianjur kemarin, terjadilah gempa, orang soleh meninggal, orang yang tidak soleh juga meninggal. Apakah semuanya karena dosa mereka? Tidak. Nanti hari kiamat Allah akan bangkitkan mereka tergantung niatnya masing-masing. Yang soleh surga, derajatnya tinggi. Nih, yang sedang maksiat nih, ini yang berbahaya. Jadi gitu kesimpulannya. Kalau yang namanya musibah, bencana itu bisa karena dosa, bisa juga bukan karena dosa. Tapi ingat, sikap kita gimana, itu yang paling penting, Ibu.
Jangan pernah nuduh orang lain yang terkena bencana itu karena dia punya dosa. Nggak boleh, haram hukumnya. Ibu kalau melihat ada bencana banjir misalkan di suatu tempat, atau gempa atau apa, jangan sampai ibu ngomong itu banjir terjadi karena mereka semuanya orang-orang berdosa. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau iya begitu, orang-orang kafir lebih utama disiksa sama Allah. Kalau iya begitu, jangan-jangan yang ngomong tadi juga lebih utama, dosanya lebih banyak. Kalau iya begitu, rumah pelacuran di mana-mana akan dihancurkan oleh Allah. Kalau iya begitu, rumah diskotik di mana-mana, tempat minuman keras akan dihancurkan oleh Allah. Enggak begitu caranya. Sekali lagi, maka jangan pernah ngomong ngata-ngatain orang kena musibah dibilang karena dosa, tidak. Tapi kalau musibah nimpa kita, hendaknya kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita punya dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ngasih ujian. Tapi selama kita beriman, tetap saja musibah tersebut, kalau kita pasrah pada Allah, bertobat pada Allah, berserah diri kepada Allah, nerima ketentuan Allah, maka akan dapat ampunan Allah, derajat tinggi, pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap kita jangan pernah mengata-katai orang lain, jangan pernah menghukumi orang lain bahwa dia berdosa, jangan. Tapi kalau kita yang kena musibah, introspeksi diri, jangan-jangan kita punya dosa. Setelah itu jangan khawatir. Selama ridho, ikhlas, nerima ketentuan Allah, kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.